Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Uh, Miss Nani yang saya hormati dan teman-teman semuanya. Baik, saya Lismawati, mahasiswa Pasca Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia, akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pembelajaran Akidah Akhlak berbasis digital untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Studi kasus di MA Al-Khairiyah Rancaranji dan MA Matlaul Anwar Citasuk Kabupaten Serang. Bagaimana? Baik, ini oke. Baik, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran akidah akhlak berbasis digital dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis pada siswa atau peserta didik. Data yang didapatkan dianalisis. Kemudian data-data didapatkan dengan teknik pengambilan data, yaitu teknik wawancara, kemudian teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Setelah data berhasil didapatkan, berikutnya dilakukan analisa data secara deskriptif. Teknik analisa data dengan teknik triangulasi. Di sini ada pengumpulan data, selanjutnya ada penyajian data, kemudian ada reduksi data, selanjutnya terakhir verifikasi dan penarikan kesimpulan. Pembahasannya, kita ketahui bahwasannya untuk meningkatkan kompetensi literasi digital, yaitu dengan biasanya dilakukan pada proses pembelajaran, siswa melakukan pencarian dengan menggunakan internet. Bisa melalui Google dan juga beberapa pencarian internet yang digunakan oleh siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau pendidik. Sedangkan indikator yang lain, tidak semua siswa memiliki kemampuan pada kompetensi pandu arah, hipertek, dan juga penyusunan pengetahuan. Baik, sedangkan pada aspek kemampuan berpikir kritis, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa pada dasarnya adalah memiliki kriteria yang baik. Temuan yang didapatkan peneliti didukung oleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif terkait dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam pembahasan ini tentu kami juga melakukan berbagai macam analisis data, kemudian juga kita mengarahkan sebagai seorang guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana siswa melakukan pencarian dengan internet, karena memang pada dasarnya kalau kita merunut kepada latar belakang masalah, karena memang tentu di sini juga ada tadi tertinggal ya tentang latar belakang masalah yang kita ambil pada penelitian ini di zaman industri atau biasa disebut dengan era 4.0 yang sekarang ini kita ketahui bersama bahwa arus informasi begitu sangat deras sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, sehingga derasnya arus informasi ini menuntut manusia untuk mampu menyesuaikan diri dengan kemampuan literasi digital yang baik. Karena informasi yang ada, yang diterima bukan hanya informasi berdasarkan fakta atau kebenaran, tetapi juga informasi
yang mengandung unsur kebohongan atau disebut dengan hoax. Oleh karena itu, keterampilan literasi sangat dibutuhkan oleh peserta didik saat ini. Tidak hanya cukup keterampilan membaca atau menulis klasik saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan keterampilan tambahan dalam mendukung kehidupan pada abad 21. Kemampuan literasi digital memang sangat penting dimiliki dan dikuasai oleh setiap individu, terutama oleh seorang pelajar atau peserta didik, karena derasnya informasi akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, sehingga ini diibaratkan seperti mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Yang pertama, sisi yang berdampak positif, yang kedua, sisi yang berdampak negatif. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pembelajaran akidah akhlak yang berbasis digital ini memiliki pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Karena memang pada saat kita melakukan proses pembelajaran, kemudian anak memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya, media yang mereka miliki, tentu kita juga perlu membimbing dengan baik untuk peserta didik mencari informasi yang berdasarkan fakta atau bijak ketika mendapatkan informasi-informasi yang mengandung kebohongan atau hoax. Ya, sehingga hal seperti ini bisa mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Ketika siswa mencari informasi dan kemudian dengan bijak informasi yang diterima itu juga bukan hanya sebagai referensi, tapi juga sebagai arahan kepada pribadi siswa itu untuk bisa menilai atau memilah mana informasi yang baik atau yang dapat diterima atau informasi yang tidak dapat diterima, yang kemudian informasi tersebut bisa mengandung informasi kebohongan atau penipuan. Yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terhadap siswa antara lain yaitu memudahkan untuk berkomunikasi. Di sini memang kalau kita ibaratkan untuk mendidik seorang pelajar, maka ada istilah didiklah anakmu pada zamannya dan janganlah didikmu anakmu pada zamanmu. Ya, kalaupun kita secara pribadi kita juga terlahir apalagi dengan masa yang berbeda. Tentu kita juga berharap besar anak ini maju dengan zamannya sendiri. Kalau kita mendidik anak kita dengan zaman dulu, maka akan susah sekali anak ini memiliki kemajuan, apalagi dalam segi teknologi atau sainteknya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana media hiburan yang diterima informasinya melalui gadget yang mereka miliki, tentu ini juga bagian dari bagaimana kita bisa mengarahkan supaya siswa tersebut juga bijak ketika mendapatkan media hiburan, tidak hanya menelan mentah-mentah media hiburan itu sehingga berdampak kurang baik atau negatif bagi kehidupan pribadinya. Kemudian mempermudah dalam belajar. Jelas, kalau kita lihat dalam proses pembelajaran, anak zaman sekarang itu disebut dengan anak milenial dan lebih mudah untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan juga kemampuan dalam hal sains dan teknologi. Tapi ya ini juga perlu adanya arahan dan bimbingan dari seorang guru atau pendidik. Mempermudah dalam proses pembelajaran, seperti kalau pembelajaran akidah akhlak ketika mencari informasi tentang materi pelajaran tentang akhlak terpuji, mereka juga dengan mudahnya mencari informasi-informasi yang dijadikan sebagai referensi tentang materi akhlak terpuji tersebut. Dan juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Jelas, ketika media ini adalah sebagai sarana jendela informasi dunia, ini jelas akan berakibat atau berdampak yang positif kepada peserta didik ketika mereka melakukan pembelajaran secara literasi digital, mereka akan menambah wawasan pengetahuannya secara luas. Tidak hanya seperti kita misalkan di perpustakaan atau misalkan belajar dengan guru, hanya terbatas dengan ruang dan waktu saja. Kemudian sedangkan dampak negatifnya, di sini kita lihat
dampak negatif dari pengaruh media yang kalau peserta didik ini tidak mampu mengelola atau memilahnya dengan baik, maka akan menimbulkan rasa malas dalam belajar. Biasanya karena didapatkan informasi itu dengan mudah, ya kita tahu sendiri bahwasanya ketika peserta didik itu mencari sesuatu yang mereka ingin tahu, seperti gampang banget, mudah banget mereka dapatkan. Cari di mbah Google istilahnya. Dan mereka bertanya tentang materi yang dicarinya. Tapi rasa malas ini dalam belajar biasanya kalau misalkan secara pribadi di pembelajaran akidah akhlak, mereka biasanya tidak mencari beberapa informasi, tapi cukup dengan informasi pertama yang mereka dapatkan. Mereka misalkan mencari tentang adab terhadap orang tua. Jadi informasi pertama yang masuk itulah yang mereka jadikan referensi, tapi tidak mencari lagi informasi-informasi yang lain supaya bisa menambah wawasan pengetahuannya. Rasa malas belajar ketika misalnya sudah selesai pembelajaran, selebihnya ketika media elektronik atau gadget yang mereka pegang ini tidak diberikan arahan dan bimbingan oleh seorang guru dengan penugasan yang baik, maka seringkali mereka menggunakan medianya gadget ini dengan banyak media hiburan yang mereka dapatkan, ya selebihnya gitu. Kebanyakan menimbulkan hal-hal yang kurang baik bagi peserta didik. Dan kemudian juga bisa mengakibatkan kurang fokus atau tidak fokus dalam belajar. Biasanya karena memang media yang mereka cari, kemudian informasi yang mereka cari, biasanya timbul ada iklan, ada hal-hal yang lain yang timbul ketika mencari informasi tersebut. Sampai akhirnya mereka kurang fokus. Ya harusnya tujuannya ke mencari informasi materi pelajaran akidah akhlak, tapi kemudian ada informasi baru, kemudian mereka buka kembali dan kemudian itu menjadi hal yang mengakibatkan pembelajaran bisa terganggu karena akibat kurang fokus tadi. Kemudian selalu datang terlambat, ya. Sebenarnya memang ketika kita bersaing dengan dunia zaman sekarang, dengan media informasi, dengan kemajuan teknologi, kita betul-betul kerja ekstra untuk selalu memberikan arahan, bimbingan, kemudian juga memberikan sesuatu yang menarik kepada peserta didik, sehingga ketika tidak membosankan juga, guru memberikan penugasan berupa PR dan sebagainya sehingga membuat jenuh dan monoton. Dan ini mengakibatkan peserta didik ketika ada waktu-waktu luang kemudian banyak sekali mencari informasi yang hanya sekedar media hiburan saja, sehingga mengakibatkan banyak istilahnya makanya begadang gitu ya malamnya ya. Mereka untuk istirahat malamnya banyak dilakukan hal-hal yang sebelum tidur malam itu mereka membuka HP-nya, kemudian mencari informasi berupa hiburan, sampai akhirnya mereka tidurnya terlalu malam, ya, sehingga datang ke sekolah bisa terlambat dan ngantuk gitu, kemudian banyak yang kurang fokus, kemudian ada yang tidur di kelas dan sebagainya, sehingga dapat mengakibatkan banyak waktu luang yang sia-sia gitu, tidak berdampak yang positif. Tapi tadi intinya adalah dampak positifnya juga sangat besar karena memang ini sesuai dengan perkembangan zamannya, tapi harus betul-betul kita perhatikan dan kerjasama antara pihak madrasah, kemudian juga dengan orang tua wali siswa untuk mengontrol putra-putrinya. Selanjutnya juga pergaulan di masyarakatnya juga. Arahkan dan bimbing anak-anak tersebut untuk berteman dengan orang-orang yang baik, kemudian orang-orang yang bisa membawa semangat atau motivasi belajarnya yang tinggi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi atau penelitian saya mengenai pembelajaran akidah akhlak yang berbasis digital untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Studi kasusnya di Madrasah Aliyah atau setingkat dengan SMA atau SMK. Dan alhamdulillah beberapa hasil penelitian ini tadi diungkapkan banyak sekali positifnya, tapi untuk yang negatifnya adalah kerja keras ekstra bagi guru atau pendidik, PR bagi guru.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak hal kekurangan atau kesalahan dalam informasi atau penyajian ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.